Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mila Formosa. Pada kesempatan kali ini saya sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Berita viral hari ini, seorang TKW Taiwan tertangkap polisi di jalan, tapi malah beliau mengajak kepala polisi tersebut ke kontrakannya untuk menangkap temannya. Ternyata karena hal ini. Diliput dari liputan BMI, Mbak TKI di Taichung ketangkap polisi saat mengendarai sepeda listrik. Tapi dia malah membawa polisi ke kontrakannya untuk menangkap temannya. Ternyata ada alasannya. Kepolisian Daja Taichung beberapa hari lalu menangkap seorang TKW Taiwan yang dipanggil Kuna. Namun Kuna membawa polisi ke tempat kontrakannya, yaitu untuk menangkap temannya yang tinggal bersamanya. Sebagaimana dilansir United Daily News, yaitu tepatnya pada tanggal 5 bulan 12 2023, Kepala Polisi Taichung bersama salah satu anggota polisi lainnya ketika sedang berpatroli, mereka melihat sebuah sepeda listrik di mana lampu belakangnya tidak berfungsi. Selain itu, kecepatannya pun tidak stabil, sebentar cepat dan sebentar terlambat. Gaya mengemudinya sangat berbahaya sehingga membuat polisi pun merasa curiga. Karena kecurigaannya, kemudian kedua polisi tersebut menghentikan dan memeriksanya. Ternyata yang mengendarai sepeda listrik tersebut adalah Kuna, yaitu seorang pekerja migran perempuan Indonesia yang berstatus ilegal atau kaburan. Kemudian ketika hendak dibawa ke kantor polisi, Kuna mengatakan supaya dia diizinkan mengambil barang-barangnya di tempat kontrakannya. Selain itu, Kuna juga mengatakan kalau di tempat kontrakannya ada satu orang lagi PMI yang berstatus ilegal atau kaburan. Akhirnya anggota polisi tersebut mengantarkan Kuna ke kontrakannya. Dan benar saja di sana ada seorang pekerja migran asal Indonesia yang bernama Mbak Wanti. Beliau juga berstatus kaburan. Kemudian mereka berdua pun langsung disuruh untuk merapikan barang-barangnya. Mereka berdua dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian dideportasi. Diketahui Kuna dan Wanti merupakan sahabat karib sewaktu mereka sama-sama masih di Indonesia. Mereka berdua kemudian pergi ke Taiwan untuk bekerja. Namun karena sama-sama mengalami masalah dengan pekerjaannya, mereka berdua pun memutuskan untuk kabur dari majikannya. Selama menjadi kaburan, mereka tinggal dan bekerja bersama. Mereka pun berjanji dan berkomitmen. Dulu mereka berangkat ke Taiwan bersama-sama, maka nanti pulangnya pun harus bersama-sama juga. Mereka juga telah bersepakat apabila suatu hari salah satu di antara mereka ada yang ketangkap, maka harus melaporkan yang satunya. Akhirnya niat mereka pun terkabul. Kini mereka ditahan di detensi untuk menunggu proses pemulangan. Nah, jadi ceritanya Mbak Kuna ini adalah seorang TKW asal Indonesia yang berstatus kaburan, di mana beliau itu punya sahabat karib yang namanya Mbak Wanti. Jadi mereka berdua itu selalu sama-sama guys. Jadi dari Indonesia pun mereka proses ke Taiwan bersama, dan sampai di Taiwan mereka berdua itu punya masalah dengan pekerjaannya, akhirnya memutuskan untuk kabur dari majikan. Nah, sesaat atau di saat mereka itu berstatus kaburan, mereka itu tinggal bersama di mes gitu ya, bahkan kerjanya pun bersama. Jadi mereka berdua itu punya komitmen atau pernah berjanji jika suatu saat nanti ada salah satu dari mereka itu tertangkap polisi entah di jalan atau di mana, maka yang satunya pun harus ikut dilaporkan. Ya, kita doakan buat Mbak Kuna dan Mbak Wanti, semoga saja proses kepulangannya berjalan dengan lancar. Mungkin rezekinya di Taiwan cuman sampai di situ, siapa tahu nanti sampai di Indonesia bisa membuka usaha atau mungkin bisa menjadi bos ya di rumah. Karena rezeki itu datang dari mana saja ya, tidak harus ke luar negeri atau ke Taiwan. Nah, mungkin sekian dulu video dari saya, semoga saja bermanfaat. Saya doakan buat teman-teman dimanapun berada, khususnya para TK atau TKW yang sedang mengais rezeki, semoga saja selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan panjang umur, kesehatan, rezeki yang berkah, dan semoga saja kita bisa sukses dan dapat pulang dengan selamat sampai ke rumah dan berkumpul kembali dengan keluarga tercinta. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.